Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Eko ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Begini Pak Eko, sesuai dengan kesepakatan jadwal dari sekolah, Ya. kita hari ini kan Pak Eko akan melakukan observasi ya, Siap. akan diobservasi oleh saya. Namun sebelum sesuai dengan kesepakatan, kita lakukan percakapan dulu Pak Eko tentang hal-hal apa yang akan Pak Eko sampaikan pada saat nanti diobservasi oleh saya. Gitu. Ya. Sehingga nanti fokus observasi kita tidak ngambang ya, kemudian tidak kemana-mana, tapi fokus pada apa yang ingin Pak Eko kembangkan itu. Ya. Sesuai dengan deal kita hari ini jam sekarang Pak Eko akan melakukan interview dengan saya kaitan dengan percakapan observasi. Kebetulan mata pelajarannya apa Pak Eko? PKK, produk kreatif kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan ya. Ya. Tujuan pembelajarannya apa Pak Eko? Ya, jadi tujuan dari pelajaran mapel produk kreatif kewirausahaan adalah ingin menciptakan siswa bisa membuka peluang usaha. Selanjutnya nanti akan dibarengi peluang usaha. Ya. Oke, terus? Juga nanti akan dibarengi dengan cara membuat administrasinya seperti proposal, pemasaran, ya. Selamat administrasi ya. Ya, administrasi. Proposal, Pemasaran, terus profil company dari sebuah badan usaha seperti itu. profil company ya. Ya. Terus apa lagi Pak Eko? Ya. Harapannya nanti juga siswa ya bisa mempraktekkan menjadi seorang wirausaha itu, Pak. Ya, mulai dari kecil-kecilan gitu. Ya, oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Eko sampaikan di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan ya, yang pertama bisa membuka peluang usaha, kemudian peserta didik juga bisa membuat administrasi ya, kayak misalnya proposal, kemudian strategi pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian bisa menciptakan ya Pak Eko ya, wirausaha ya. Betul, Ya. bisa menciptakan. Menciptakan wirausaha, oke. Wirausaha, oke. Kemudian area pengembangan yang ingin Pak Eko capai apa Pak? Ya. Dalam proses pembelajaran ini. Jadi dengan adanya tujuan pembelajaran dari mapel produk kreatif kewirausahaan, nanti harapannya anak akan kita praktekkan dengan cara kan kita ada sering bazar itu di sekolah. Ya, itu diferensiasi ya, nanti anak akan kita suruh untuk menciptakan sebuah produk, nanti bisa dijual langsung di bazar tersebut. Oke, Anak itu benar-benar mempraktekkan teori yang sudah kami berikan. Membuat produk yang dipamerkan di bazar ya. Iya, produk ini ya bisa saja, entah itu makanan, entah itu kerajinan, entah itu hasil karya kelistrikan, variasi. Iya, itu yang bisa di pasar. Jadi lebih fokus pada pembuatan produk ya. Betul. Ini sebenarnya tadi nanti Pak Eko masuk pada diferensiasi produk. Ya. Kemudian strategi untuk yang akan dilakukan oleh Pak Eko apa Pak? Ya. Jadi sebelum menuju ke praktek langsung anak, kita nanti anak akan kita kasih tugas untuk mencoba mewawancarai ya pelaku-pelaku usaha yang desa jauh-jauh seperti di sekolah kita dulu. Di sini banyak pelaku usaha seperti Bapak Ibu guru kan ada yang di luar sana itu kan juga menjadi usaha. Itu nanti kita suruh untuk mewawancarai, nanti anak biar bertanya-tanya. Katanya kan trik-trik untuk usaha, menjalankan sebuah usaha seperti itu. Ada KSE yang dikembangkan Pak, kompetensi sosial emosional ya, termasuknya ke arah sana Pak Eko ya, bagaimana siswa bisa memiliki kesadaran diri ke arah sana. Betul. Oke. Ya, berarti Pak Eko sudah ingin mengembangkan di KSE-nya. Oke. Baik Pak Eko, kalau apa yang saya catat ini Pak Eko yang ingin dikembangkan adalah siswa bisa membuat produk yang bisa dipamerkan. Betul, ke arah sana. Kemudian strateginya adalah Pak Eko ingin peserta didik bisa mewawancarai pengusaha yang sukses ya. Betul. Boleh dibilang ini adalah success story. Itu nanti strategi di dalam pembelajaran ya Pak Eko. Kira-kira siswa akan atau peserta didik akan berdiskusi apa tidak Pak Eko? Akan ada model diskusi apa tidak ini nanti? Ya,
Jadi nanti setelah anak melakukan wawancara langsung dengan para pelaku usaha, yang notabene pelaku usaha itu adalah bapak ibu guru kita sendiri. Jadi kan nanti lebih gitulah. Nanti setelah itu hasilnya akan kita diskusikan dari masing-masing siswa. Nanti kita catat apa yang sudah Anda dapat. Teori-teori tadi kita catat, itu nanti bisa kita praktekkan trik-trik dari yang hasil wawancara tadi seperti itu. Berarti nanti tetap metode diskusi juga Pak Eko butuhkan di dalam prakteknya ya. Oke, Pak Eko ya. Kemudian di dalam proses pembelajaran nanti apa yang perlu saya amati di Pak Eko? Ya, jadi nanti dalam pembelajaran nanti bisa diamati kita anak-anak nanti dalam menyampaikan hasil yang sudah diwawancara itu ya, nanti anak bisa mempresentasikan seperti itu. Hasil diskusi nanti dipresentasikan dan kita ambil kesimpulan. Kesimpulan itu nanti kita bisa jadikan sebagai pijakan, teori-teori baru lah. Ini loh hasil temuan kita yang hasil mewawancari seorang pelaku usaha. Nanti kita catat, kita sebagai pembelajaran. Berarti akan peserta didik akan mempresentasikan hasil wawancara ya atas tugas itu. Oke, Pak. Untuk modulnya sudah siap Pak Eko? Ya, modul sudah siap. Modul sudah siap, RPP sudah siap, modul sudah siap ya. Oke, nanti saya cek. Perangkatnya sudah siap. Nanti saya cek. Mungkin hari ini nggak dibawa Pak Eko ya? Iya. Nah, oke, nanti saya cek Pak Eko kaitannya dengan kesiapan modul. Sebagai salah satu prasyarat ya Pak Eko ketika akan menyampaikan materi pelajaran, berarti RPP modul juga harus siap. Sudah ada di kelas Pak Eko ya? Semua sudah kita buat ya. Baik Pak Eko, ini beberapa hal yang saya tanyakan ke panjenengan, dan panjenengan siap diobservasi kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian area pengembangan bagaimana nanti siswa bisa membuat proposal atau membuat produk dan mempresentasikan hasil wawancara dengan orang yang sudah sukses ya, atau bisa dikatakan sebagai success story dari orang itu. Matur nuwun Pak Eko, mudah-mudahan nanti saya bisa mengamati apa yang Pak Eko sampaikan di hari ini. Kira-kira berarti hari ini ada pelajarannya Pak, besok Pak Eko? Hari ini. Oh, hari ini ya. Jam berapa? Jam 1. Oke, siap Pak Eko. Siap. Kita jam 1 ketemu. Saya ingin coba untuk mengamati Pak Eko kaitannya dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Matur nuwun Pak Eko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya untuk pelajaran mapel produk kreatif kewirausahaan PKK. Sudah sholat semua ini? Bagus. Kalau yang belum sholat nanti bisa langsung sholat aja. Oke, saya absen dulu ya. Ini belum di absen tadi. Ahmad, Hilmi, ya. Ajeng, Lutfi, Aprilia, Ardianti, dispensasi izin, Chandra, Daniel, Ervan, Didit, Retno, Rindiana, Salwa Aur, Cindy, Siti, Vicky Arifin, dispensasi, Wahyu Aji, ya, Zalfi, oke. Ya, pertemuan kemarin ya kita sudah membahas kaitannya dengan surat perjanjian ya. Oke, bahwa kan kemarin saya sudah membuat simulasi katanya dengan untuk dua pasangan-pasangan itu ya. Satu, yang selanjutnya juga saya pernah memberikan untuk membuat presentasi gitu ya. Sudah selesaikah? Bagus, nanti kita coba. Ya, mengulas dari tujuan pembelajaran produk kreatif kewirausahaan ya. Jadi apa yang sudah kita laksanakan sesuai dengan tugas-tugas yang kami berikan. Pertama dulu kamu sudah membuat atau merencana ya peluang usaha dalam satu kelas ini sejumlah 34-35 ya. Tentu saja sudah membuat dengan tema berbeda-beda gitu ya. Nah, perencana peluang usaha tentu saja menggunakan soft skill, hard skill yang kamu punya ya untuk dituangkan untuk membaca di lingkungan sekitar. Kira-kira apa yang perlu saya kembangkan untuk menjadi sebuah peluang usaha seperti itu ya. Dari sekian yang sudah masuk ada siswa yang belum ya ini ya. Daniel, di Daniel belum ya memang ya.
Khairul Paris belum ya, memang ya. Maulana Hilmi tidak berangkat. Cindy belum. Di Cindy. Ayo, udah di bawah. Ya. Itu tugas pertama. Selanjutnya membuat proposal permohonan bantuan modal gitu ya. Semuanya sudah mengumpulkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paruh ya, yang belum nanti segera diselesaikan ya. Dimana tujuannya bahwa setelah kamu membuka peluang usaha, merencana ya, membentuk, setelah itu berkembang. Simulasi seperti itu. Setelah berkembang, setelah itu proposal kita dibaca dibagi 3. Terus layak ya proposal kamu dengan semua rencana anggaran, tujuan dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya, akhirnya lampiran-lampiran akhirnya layak untuk mendapatkan bantuan. Berilah bantuan kamu ya, dari kementerian, dari dana desa dan sebagainya ya, dari pemerintah lah, itu seperti itu, UMKM dan sebagainya. Itu nanti setelah kamu mendapat bantuan, usaha kamu logikanya harus berkembang. Dengan modal itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Proposal dikirim lagi ke pihak ketiga kalau ini. Kira-kira mana yang ingin kamu ajak kerjasama untuk membeli produk kamu, baik industri, lembaga, kantor maupun perseorangan yang lebih besar. Intinya kamu ingin menawarkan produk kamu lewat proposal, pemasaran produk seperti itu. Setelah kamu kirimkan, ya dibaca oleh yang kamu tuju, tertarik dengan penawaran ini karena di situ memang di dalamnya apa saja itu susunannya untuk proposal penawaran produk. Yang jelas ada apanya, yang dituju ya, kepada yang terhormat dan sebagainya, nomor surat. Terus apalagi salam pembuka pendahuluan, perkenalan diri kan, oke. Apalagi ya boleh, tujuan visi misi, apalagi produknya ya, itu untuk proposal penawaran produk seperti itu. Setelah proposal masuk ya, tak baca ini, tak pelajari, tertarik ini saya, akhirnya kamu tak panggil ini. Tak panggil itu apa? Untuk presentasi. Lah, itulah tugas berikutnya adalah membuat presentasi. Ya. Presentasi produk. Silakan nanti kamu satu-satu maju di sini untuk presentasikan, gitu. Jadi nanti silakan untuk membuat ya, untuk pemasaran produk ya, presentasi pemasaran produk. Dengan contoh yang sudah saya sampaikan, kamu buat dengan Canva, PowerPoint atau dengan PDF, silakan. Semuanya buat. Ya sesuai dengan absen aja, gampang kan, oke. Ya, absen 1 sampai 5 kelompok 1 kan, oke. 6 sampai 10 kelompok 2. 11 sampai 15 kelompok 3 dan seterusnya. 5 gitu, acak. Kalau misalnya nanti ketemunya putra-putri tidak masalah. Berinteraksi seperti itu. Ya. Lah nanti dari sekian 5 siswa itu yang paling bagus didiskusikan. Dikirim ke saya. Ya, untuk saya masukkan ke komputer, nanti kamu presentasikan seperti itu. Paham ini? Ya, jadi nanti untuk tugasnya seperti itu. Ya. Setelah promosi kamu tertarik ceritanya, tertarik. Setelah tertarik, apa yang terjadi? Apa selanjutnya, langkah selanjutnya kira-kira? Kamu punya usaha, kamu mengajukan proposal ke sekolah kita saja, tidak jauh-jauh, SMK Tonjong. Ya. Contoh gampang, usaha kita punya asrama kan, oke. Kamu punya usaha makanan, wah pingin mensuplai makanan di asrama sini. Mengajukan proposal sudah, sekarang presentasi kan, oke. Setelah presentasi, wah cocok ini menunya sesuai dengan ya keuangan dan sebagainya. Akhirnya saya tertarik. Selanjutnya apa? Kesepakatan kerjasama. Surat kesepakatan kesepahaman bersama atau surat perjanjian kerjasama seperti itu. Ya. Bahkan kemarin saya memberi tugas membuat presentasi, dibuat di rumah kan, Ugi. Makanya kemarin tak ajak langsung untuk simulasi membuat surat perjanjian kerja sama gitu ya, berpasang-pasang gitu ya. Masih ingat pasangannya? Masih. Itu yang saya maksud. Ya. Untuk yang sekarang kita membuat surat perjanjian kerjasama. Kemarin berpasang-pasangan, silakan bentuk kelompok ya. Silakan hari ini. Masih ingat ya? Ya, nanti didiskusikan kira-kira pasal-pasal apa yang perlu ya dibuat
silakan langsung berdiskusi membentuk kelompok kecil kemarin. Masih ingat ya? Langsung dibuat di buku tulis atau di buku batik boleh. Ya. Silakan. Berarti nanti ada pihak 1, pihak 2 gitu ya? Ya. Hari ini target selesai. Silakan. Didiskusikan. Kira-kira apa saja yang perlu ditulis ya kaitan dengan pasal-pasal gimana? Coba lihat. Ya. Pihak 1, oke, pihak 2, kedua, ya dan seterusnya benar, ya, tinggal muncul, ya. Coba lihat. Pada hari ini, oke, pihak 1, pihak 2, oke, yang selanjutnya ya 1, 2, 3, 4, 5, oke. Untuk sampling hasil diskusi hari ini, ya, katanya dengan pelajaran PKK, produk kreatif perusahaan. Surat perjanjian kerjasama, ya katanya dengan dokumen diplomasi, silakan dipresentasikan di depan. 2 siswa sebagai sampling silakan maju ke depan, langsung dibacakan di depan nanti agar teman kamu bisa mendengar semua, ya. Kaitannya dengan isi dari apa yang kamu rencanakan bisa dengar, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari surat perjanjian modal usaha yang kami buat. Pada hari ini, Senin, nomor 12. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua dan nama Nabi Kedua Putri. Alamat jalan alamat 19 dan selanjutnya disebut sebagai pihak. Secara bersama-sama kedua pihak telah sepakat mengadakan kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1. Dalam usaha ini, pihak pertama akan menanamkan modal usaha kepada pihak kedua sebesar 35 juta rupiah sebagai modal usaha kuliner yang akan dilakukan oleh pihak kedua. Pasal kedua ada pihak kedua akan memberikan keuntungan 7% dari hasil penjualan kepada pihak pertama setiap tahun. Pihak kedua pun akan mengembalikan modal usaha kepada pihak pertama paling lambat 2 tahun setelah kedatangan surat perjanjian ini. Pasal ketiga ada kedua belah pihak akan saling bekerja sama untuk menawarkan atau mempromosikan hasil barang dari usaha pihak kedua. Pasal keempat, bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Pasal kelima, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan apabila tidak ditemui jalan keluar baru akan diselesaikan secara hukum. Demikian surat perjanjian ini kami buat sebenarnya dalam rapat awal yang mana masing-masing rapat mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dalam pembuatan perjanjian ini kerjasama tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, aplaus ya. Ya. Oke. Dari apa yang sudah dipresentasikan tadi, walaupun pasalnya ada berapa tadi? 5, tapi mengena semua ya. Pertama, pihak 1 ingin menanamkan modal pada pihak 2. Pihak 2 juga berkomitmen ya akan menggunakan modal itu dengan baik. Selanjutnya akan menggunakan dan sebagainya sampai keuntungan, sampai membahas kerugian. Dengan kalimat penutup, demikian surat perjanjian ini kami buat dengan tanpa ada paksaan, dan jika kami tidak sesuai dengan kesepakatan siap untuk dituntut secara hukum. Itu perlu penutup penegasan, itu juga perlu juga seperti itu. Ya perlu ya. Walaupun misalnya tidak dimunculkan itu juga tidak masalah karena sudah ada materi seperti itu. Apalagi buatnya di akte notaris seperti itu ya. Minimal kenal KB. Semakin banyak pasal semakin bagus. Jadi tidak ada celah untuk saling ingkar janji. Contoh misalnya, kan tidak ada kesepakatan kalau saya tak utang, benar tidak? Ya, kan tidak ada ketentuannya pasalnya. Kalau keuntungannya tak kasihkan tahun depan, tidak harus sekarang kan lagi. Makanya
pasal-pasal itu harus benar-benar dibuat agar bicaranya kedua belah pihak itu tidak saling berbuat semena-mena. Oke, demikian ya dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita sudah bisa membuat banyak hal ya kaitannya dengan dokumen-dokumen kewirausahaan. Yang terakhir adalah kita membuat surat perjanjian kerjasama, sudah dipraktekkan ya, sudah disimulasikan, sudah dipresentasikan ya, harapannya itu menjadi bekal. Di saat nanti usaha kamu berkembang terus, itulah cara untuk mengamankan aset-aset kamu dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga, seperti itu. Apapun adanya bahwa negara ini hukum, harus ada bukti hitam di atas putih. Kalau kamu ada kesepakatan tidak ada hitam di atas putih, kamu akan rugi sendiri. Tidak cukup pakai lisan, ya, tidak cukup pakai kesepakatan, tapi harus ada tanda tangan, ya, bermaterai 10.000 atau di akta notaris, seperti itu. Ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silakan. Jelas semua ya? Oke, kalau jelas berarti silakan nanti untuk PR di rumah diselesaikan. Untuk yang tugas berikutnya yaitu membuat media promosi ya untuk dipresentasikan baik Canva, PowerPoint maupun PDF ya secara kelompok. Jadi nanti pertemuan depan bisa kita langsung praktekkan di depan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Pak Eko ya. Setelah tadi saya mengamati Pak Eko di dalam bengkel atau kelas ya, yang apa yang sudah Pak Eko lakukan pada saat observasi tadi. Kalau saya mencoba untuk setback dari tujuan Pak Eko pembelajaran ya, itu Pak Eko bisa membuka peluang usaha, kemudian bagaimana caranya membuat administrasi, bagaimana bisa menciptakan wirausaha dari tujuan-tujuan itu, dan area pengembangan yang ingin Pak Eko sampaikan adalah bisa membuat produk, kemudian bisa presentasi. Kira-kira menurut Pak Eko ya, dari tujuan ini tadi Pak Eko laksanakan apa tidak pada proses pembelajaran? Ya, jadi tadi apa yang sudah saya lakukan ya di saat proses belajar mengajar itu semuanya sudah kami sampaikan, kami lakukan seperti itu Pak, sesuai dengan apa yang direncanakan, kan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Di modul juga ada, banyak sudah saya lakukan semua seperti itu. Oke, dilaksanakan. Oke. Apa yang Pak Eko lakukan pada saat observasi tadi, kira-kira dari tujuan pembelajaran apa sudah tercapai semua atau ada yang belum menurut Pak Eko? Ya, jadi tadi sudah saya lakukan semua. Ya, hal yang menarik dari hasil proses pembelajaran tadi ini luar biasa. Kita mendapatkan siswa yang luar biasa antusias sekali. Bahkan dia apa yang sudah saya sampaikan dia paham betul dulu. Paham betul. Hasil diskusi juga tadi bagus ya, responnya baik untuk anak. Ya, insya Allah semuanya sudah tercapai Pak. Iya, apa yang saya rencanakan sudah tercapai. Jadi Pak Eko sudah merasa puas dengan hasil pembelajaran tadi atau gimana? Iya, iya. Berarti sudah merasa puas ya? Iya. Oke. Ya. Saya boleh memberi catatan beberapa hal ya Pak Eko ya, kaitannya dengan tadi. Kalau dari prosesnya Pak Eko merasa bahwa apa yang sudah dibicarakan sudah dilakukan oleh peserta didik ya, apa yang sudah direncanakan itu sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik juga antusias dalam berdiskusi. Kemudian Pak Eko juga merasa puas karena merasa peserta didik sudah mencapai apa yang Pak Eko harapkan. Oke. Itu luar biasa Pak Eko, saya juga mengamati demikian. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pak Eko. Ini harus pengamatan Pak Eko ya. Yang pertama, proses berdiferensiasi, kemudian peningkatan KSE ini yang perlu ditingkatkan Pak Eko. Jadi bagaimana siswa itu bisa bekerja sama lagi, kemudian siswa juga bisa mandiri di dalam menyelesaikan tugas ya. Itu perlu kembangkan Pak Eko ya. Di KSE-nya perlu ditingkatkan. Memang sebuah proses Pak. Secara umum memang Pak dari tujuan pembelajaran ini sudah bagus lah ya. Hanya di KSE perlu dikembangkan. Dan yang kedua, keaktifan peserta didik di dalam bicara, di dalam berpendapat itu belum rata ya. Ada yang aktif, ada yang tidak. Nah itu
kaitannya dengan tes ini bagaimana bisa dikembangkan. Ya, ada yang siswa maksimal dalam menyampaikan, ada yang tidak bisa ngomong, itu memang ya itulah seperti anak-anak Pak ya. Betul Pak Eko ya. Yang saya amati kan betul apa adanya gitu kan. Ya, tidak mengada-ada. Kemudian di dalam evaluasi itu dipertegas Pak Eko karena ini kan artinya nilai yang diberikan oleh peserta didik tidak serta-merta sulapan, BIM salah BIM ada gitu kan. Tadi di dalam penilaian perlu Pak Eko lebih dikembangkan lagi bagaimana cara membuat penilaian itu. Kira-kira catatan saya ini sesuai nggak Pak Eko dengan yang Pak Eko laksanakan tadi? Ya sesuai Pak. Memang kenyataannya tadi seperti itu. Karena siswanya dalam kelas itu hampir 35, berarti kan ya mungkin semuanya bisa menyampaikan. Mungkin ada yang juga dalam penyampaiannya mungkin kurang lancar Pak ya. Saya lebih suka tadi anak-anak yang basicnya itu OSIS itu malah pandai dalam menyampaikan gagasan, dia lancar seperti kayaknya sudah bisa ya kalau menjadi seorang promosi itu promosi penawaran dagang. Betul ya. Jadi begini Pak Eko tadi ya, apa yang dari relasi yang Pak Eko lakukan, apa yang direncanakan sudah dilaksanakan, kemudian antusias dalam berdiskusi, kemudian sudah merasa puas karena Pak Eko merasa sudah bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan beberapa catatan dari saya, dari pengamatan, KSE peserta didik itu perlu ditingkatkan. Kemudian ada pendapat peserta didik agar bisa masing-masing mampu mengartikulasikan ya, tidak terkelompok pada satu tertentu. Dan penilaian itu memang perlu sempurnakan kaitannya bagaimana cara Pak Eko memperoleh atau mengambil nilai peserta didik itu. Nah, itu barangkali ya Pak Eko ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang ingin Pak Eko lakukan? Jadi rencana saya setelah anak sudah kita bekali dengan itu, nanti saya akan berkomunikasi dengan pihak sekolah karena setiap event kan sekolah ada semacam bazar gitu. Lah itu kesempatan nanti siswa akan menjual produknya, hasil produk yang dibuat oleh siswa tadi baik kelompok nanti akan coba kita pasarkan dan anak akan menjadi pelaku usaha langsung. Dia langsung menyiapkan produk-produknya untuk dijual. Yang kami harapkan nanti siswa bisa berkomunikasi, bisa menggunakan cara promosinya untuk menggait pembeli atau konsumen seperti itu. Oke. Berarti rencana tindak lanjutnya adalah Pak Eko akan mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran ini, yaitu produk-produknya tadi akan dipasarkan di bazar. Berarti tetap harus ada komunikasi dengan pihak sekolah. Luar biasa Pak Eko ini. Saya tunggu realisasi ini Pak Eko ya, apa yang sudah Pak Eko lakukan ini mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Jadi ada tindak lanjutnya nyata karena ini kaitannya dengan produk kewirausahaan ya, sehingga percuma kalau tidak bisa dilaksanakan. Apalagi ini kaitannya dengan P5 Pak Eko ya, P5. Sehingga ini bisa bersinergi nanti Pak Eko dengan P5 ya. Oke, matur nuwun Pak Eko atas diskusi kita pada hari ini Pak Eko ya. Jadi dari awal ya, jam 9 kita sudah ngobrol-ngobrol, kemudian jam 1 Pak Eko sudah saya amati, diobservasi, dan sekarang itu pukul 15 ya kita perak lagi, tentu melelahkan tapi nggak jadi masalah Pak Eko ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Eko atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Eko lakukan dan Pak Eko kembangkan bisa terwujud di kemudian hari. Terima kasih Pak Eko. Kemudian satu hal lagi nih Pak Eko, ini saya perlu catatan dari Pak Eko tentang rencana pengembangan dirinya Pak Eko mau seperti apa. Jadi ini ada misalnya aktivitas pengembangannya apa, kemudian tujuan yang hendak dicapai apa. Misalnya aktivitas pengembangan siswa peserta didik mau bersikap mandiri atau kemandirian peserta didik gitu kan. Karena yang lain dikembangkan. Karena tadi di hasil pengamatan kan ya masih ada siswa didik yang kurang mandiri, ya kerjasamanya juga perlu ditingkatkan misalnya itu kan. Nah, misalnya seperti itu area pengembangan tujuannya mampu meningkatkan kemandirian peserta didik, gitu kan. Itu otomatis juga ada kaitan dengan KSE. Nah, misalnya seperti itu Pak Eko ya. Ini nanti bisa diisi Pak Eko, kemudian nanti besok pagi lah saya minta setelah diisi. Atau kalau Pak Eko sekarang sempat saya tunggu sekarang. Gitu, Pak Eko ya, di bawah Pak Eko ya. Ini saya. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.